Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok POS akan melakukan tentang tugas bahasa Indonesia Romawi 1 dan Romawi 2. Satu, Rengas Dengklok merupakan aksi penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh sekelompok pemuda. 2. PPKI atau Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diadakan pada tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945 dan menjadi front penting untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. 3. Peristiwa 10 November. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya adalah kedatangan pasukan sekutu yang bertujuan memiliki senjata tentara Jepang setelah Perang Dunia Kedua. 2. Orientasi. Tengah kegelapan Perang Dunia dan suasana pasukan perang yang mendunia, Indonesia menyatakan tekadnya untuk merdeka. Tokoh besar seperti Soekarno dan Hatta bersama pemimpin nasional lainnya mempersiapkan langkah-langkah yang akan mengubah sejarah. Komplikasi. Penjajah Belanda yang berkepanjangan telah menciptakan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Terjadinya demonstrasi dan perlawanan yang semakin besar dengan banyak jiwa yang rela dikorbankan untuk kemerdekaan. Menuju konflik, tantangan terhadap Belanda semakin kuat dan menegangkan. Negosiasi tidak membuahkan hasil dan peristiwa yang menuju proklamasi semakin dekat. Klimaks atau puncak konflik. Pada tanggal 10 November di tengah-tengah kegelapan malam, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Suara merdeka yang berkumandang di jalan pengasaan Jakarta menggema sebagai manifestasi perjuangan dan tekad rakyat Indonesia. Penutup. Peristiwa 10 November adalah tonggak bersejarah yang mewarnai perjalanan panjang menuju kemerdekaan Indonesia. Hari itu menjadi simbol semangat juang yang patut diingat oleh generasi-generasi selanjutnya. Kemerdekaan yang diraih pada 10 November 1945 adalah hasil perjuangan yang gigih dan tekad yang kuat dan tetap menjadi sumber inspirasi bagi Indonesia hingga saat ini. 3. Cerpen. 1. Memiliki jumlah kata yang terbatas 10.000 kata dan cerita yang terbatas. 2. Fokus inti cerita. 3. Jumlah karakter yang terbatas. Sedangkan novel 1 memiliki jumlah kata lebih dari 35.000 kata. 2. Novel terdiri dari setidaknya 1 halaman. 3. Ceritanya lebih dari 1 literasi, efek dan emosi. 4. Alur ceritanya biasanya kompleks. Romawi 2. Ciri cerita pendek. 1. Jumlah kata yang berjumlah 1558. 2. Waktu membacanya 15 menit. 3. Tokohnya Ustadz Syamsuri, Rahim, Sijagai, dan Turki. 4. Anak-anak. Jumlah peristiwa atau konfliknya 1. Sejak 1947 ada pohon asam yang dipercaya sebagai tempat perwujudan impian masyarakat dengan mengikat kain di bagian pohon. 2. Desember 1946 Belanda kembali ke Sulawesi Selatan untuk menguasai Indonesia. Akibatnya banyak nyawa rakyat Indonesia hilang karena dituduh pemberontak. 3. Aksi perlawanan Laskar Perjuangan di Parepare yang dipimpin Ustadz Syamsuri yang sayangnya harus kalah perang. 4. Rahim yang memilih menyelamatkan keluarganya daripada ikut berperang. 5. Rahim pula yang menyebarkan mitos bahwa Ustadz Syamsuri berubah menjadi pohon asam setelah penjajah Belanda pergi dari Parepare. 6. Ustadz Syamsuri yang melarikan diri ke Onderak, Delhi, Wajo dan meninggal di sana karena tuberkulosis
bertuberkulosis setelah pemimpin tentara Belanda pergi pada bulan kedua tahun 1947. 2. Kosakata dan arti kosakata. A. Debat, yang artinya pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. B. Merebut, yang artinya mengambil secara paksa atau dengan kekerasan. C. Moncong, yang artinya bagian benda yang mempunyai fungsi dan bentuk seperti mulut yang panjang. D. Popor, yang artinya tangkai bedil dan gagang senapan. E. Langgar, yang artinya masjid kecil tempat mengaji atau sholat tapi tidak digunakan untuk sholat Jumat. F. Laknatullah, yang artinya kutukan dari Allah. G. Hijaiyah, yang artinya sistem aksara Arab dan abjad Arab. A. Gugur, yang artinya runtuh atau mati dalam pertempuran. I. Bias, atau artinya kecenderungan untuk mendukung atau menentang suatu hal, orang atau kelompok daripada yang lain dengan cara yang kurang adil. J. Ajal, yang artinya batas hidup yang telah ditentukan Tuhan, saat mati janji akan mati. K. Kekang, yang artinya segala sesuatu yang dipakai untuk mencegah perbuatan yang dianggap kurang baik atau pelanggaran. L. Kediangan, yang artinya tempat untuk berdiam atau memanaskan diri di perapian. M. Kacau balau, yang artinya sangat kacau. N. Dicampakkan, yang artinya dilemparkan kuat-kuat atau dibanting. O. Syahid, yang artinya saksi atau dalam usaha menegakkan dan mempertahankan kebenaran agama. P. Tuberkulosis, yang artinya penyakit spesifik yang disebabkan oleh basis tuberkulosis yang menyerang paru-paru, tulang, dan 3. Ustadz disebut tokoh utama karena sejak awal ia menjadi pusat cerita. Penuturan cerita dengan sudut pandang aku sebagai Ustadz Syamsuri saat ia mengajar Madi dan menjadi pemimpin Laskar. Selain itu, ketika mati pun ia dijadikan legenda mitos bahwa pohon asam adalah jelmaannya. Sementara peran Rahim dalam cerita sangat sedikit, seperti sebagai pembawa berita, peserta rapat dan mangkir ketika berperang, tetapi menjadi penyambung cerita tentang pohon asam. D. Latar tempat. Dalam cerpennya itu di Langgar dan rumah Ustadz yang berada di Parepare, pos-pos perjuangan rakyat di Makassar, Goa, Takalar, dan Parepare, serta Onderan, Freding, Wajo, semua daerah itu berada di Sulawesi. Jarak antara Makassar ke Takalar yaitu 39,6 km. Jarak antara Makassar ke Goa 49,6 km. Jarak antara Makassar ke Wojo 3,5 km. Sementara jarak antara Makassar, Goa, Takalar dari Parepare 190 km. C. Karena cerpen itu menjabarkan tokoh-tokoh yang mengalami perjuangan melawan pasukan Belanda merupakan salah satu penjajah yang merugikan rakyat Indonesia. Buktinya hampir semua paragraf, tetapi kebanyakan dibahas pada paragraf 5, 21, 22, 23, 24, dan 29. D. Rahim yang mengatakan kalimat itu kepada Ustadz Syamsuri dalam rapat bersama Laskar Bacukitu. Maksud dari kalimat tersebut adalah pesimistis seorang Rahim terhadap perjuangan yang harus mereka hadapi, karena jumlah pasukan, kekuatan persenjataan, dan kesiapan mereka jauh lebih sedikit ketimbang penjajah Belanda. Yang menyatakan hal itu adalah Ustadz Syamsuri, dan maksud dari kutipan tersebut yaitu semua yang terjadi di bumi sesuai kehendak Tuhan. Maka manusia hanya bisa menjalankan hal yang semestinya seperti berjuang melawan penjajah Belanda. F. Karena Laskar Baukiti terdesak dan terpaksa menyerah melihat penduduk yang menampak mereka ikut berdiri seperti layaknya kerbau ke tengah lapangan, tak peduli perempuan, anak-anak, ataupun muda. G. Karena tatapan dingin
dingin dan tak menyerangi penuh ejekan kepada rakyat. Wajahnya pun tanpa ekspresi. Menurut saya, sikap Rahim menunjukkan rasa egois karena mementingkan dirinya terkait hal itu. Namun, ternyata hal ini bisa jadi dialami banyak orang seperti Ustadz Syamsuri yang harus kehilangan keluarga karena penjajah Belanda. Ustadz Syamsuri adalah orang yang dimaksud Rahim tentang manusia yang baik dan telah memberi manfaat bagi semua. Rahim mengatakannya karena meyakini bahwa Ustadz Syamsuri gugur di tengah lapangan itu ditembaki penjajah Belanda. Ustadz Syamsuri kabur dari Parepare ke Ondergelin, Wojo, kemudian meninggal dunia karena mengidap tuberkulosis yang parah. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.